Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, pemilik warung sembako Semi Grosir di YouTube channel Tokyo Junior. Seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah ya teman-teman. Semoga Allah selalu memberikan kita rezeki yang berlimpah, usaha kita terus berkembang, dan omset kita setiap harinya semakin meningkat ya, yang membuat kita semakin terus bersemangat untuk membuka warung ataupun toko ya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semua, saya ingatkan kita itu selalu berselawat kepada Nabi kita ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan semangat dari beliau, selain dari usaha kita bertambah maju, dan kita juga mendapatkan keberkahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya mau nge-review sedikit nih buat teman-teman semua. Harga telur ya. Sekarang kan harga telur lagi melonjak naik nih. Nah, kalau untuk di tempat saya, tepatnya nama desanya Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Nah, di sini teman-teman, kalau untuk harga telur ayam rasnya, kita kalau jual satu ikat yaitu sebanyak 10 papan ya. Kita jual harga 510.000 per ikat. Tetapi kalau kita jualnya satu papan seperti ini teman-teman ya. Dia isinya dalam satu papan ini sebanyak 30 butir ya teman-teman. Kita jual 52.000. Jadi itulah salah satu cara kita membedakan harga untuk toko-toko yang mungkin dikatakan udah toko menengah gitu ya. Maksudnya menengah itu dalam arti kata, kalau dibilang dia warung kecil, tetapi dia barangnya juga stok banyak. Jadi mereka itu beli sama kita per ikat. Jadi kita jualnya 510.000. Jadi abang dapat modalnya berapa? Mungkin teman-teman bisa bertanya seperti itu ya dalam hati, tetapi malas untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Di sini saya jelaskan, saya dapat modal harga telur ini langsung dari Uda-Uda Minang yang datang ke tempat saya. Mereka kasih saya harga itu 50.000 ya dalam satu papannya, atau sebanyak 500.000 dalam per ikat. Jadi saya ngambil keuntungan untuk satu ikatnya itu lebih kurang 10.000. Tetapi kalau hitung per papan itu lebih kurang 1.000 rupiah ya. Tetapi kalau untuk jual dalam satu papannya kita ngambil keuntungan 2.000 rupiah ya teman-teman. Nah ini salah satu cara kita untuk menjual ecerannya. Jadi kalau harga 52.000 itu abang ngecernya berapa gitu ya. Nah, kalau di tempat kita di sini kita jual per butirnya 2.000 ya, teman-teman. Kalau mungkin daerah Jawa atau daerah teman-teman yang lain mungkin ya, mereka jualnya per kilo barangkali ya, teman-teman. Tetapi kalau di tempat saya jualnya per biji gini, teman-teman, bukan ditimbang atau dikilokan gitu ya. Jadi kita jualnya per biji segini itu kita jual 2.000 rupiah ya. Nah, kalau nanti harga telurnya sudah turun mencapai 47.000 atau di bawah 47.000 seperti 45.000 atau 46.000 gitu ya. Nanti kita jualnya 3 biji 5.000. Nah, jadi kita sudah mendapatkan keuntungan dalam satu ikat itu 3.000 untuk jual eceran. Tetapi kalau jual ecerannya per papan bukan per butir, kita mendapatkan keuntungan 2.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kalau saya itu jual ngambil keuntungannya agak banyak ya. Saya mendapatkan keuntungan kalau dalam pengambilan satu ikatnya cuma ngambil 1.000 rupiah, kalikan 10 papan gitu ya. Kalau kita ngambil jualnya per papan seperti ini, kita ngambil keuntungannya cuma 2.000 rupiah gitu ya. Nah, kita bisa menghabiskan kalau untuk dalam hitungan per hari mungkin lebih kurang 3 ikat sampai 4 ikat ya teman-teman. Itu kalau untuk jual eceran kita ya. Nah, kalau untuk telur puyuh itu kemarin kalau nggak salah kita dapat modal 33.000 teman-teman. Jadi kita mengambil keuntungannya juga 1.000 rupiah dalam hitungan per papan, per ikat ya maksudnya. Per ikat itu isi dalam satu ikatnya itu sebanyak 10 papan ya. Tetapi kalau jual eceran kita ngambil keuntungannya 2.000. Kita itu ngambil keuntungan rata-rata dalam setiap barang-barang itu kan paling ngambil 1.000, 2.000 gitu ya. Jadi sekarang kita jual seharga 35.000 per papan teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin sama juga ya, hitung kiloan barangkali ya. Tapi kalau di daerah saya kita jualnya per papan.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini tumpukan barang-barang saya yang datang tadi. Ini kalau di hari Sabtu biasanya kan barang-barang banyak masuk tuh. Jadi pada numpuk semua. Ini lengkap nih. Yang dalam karung ini ada sukro nih teman-teman, sama tiktak yang sapi panggang ya. Kalau di tempat saya yang laris sekarang yang sapi panggang tuh rasanya tuh. Kayak gitu tuh teman-teman. Tuh, ada tiktak sapi panggang tuh. Ini sangat laris sekali. Kita kalau belanja ini sukro sama tiktak tuh campur tuh ke sales distributornya langsung ya. Kita dapat diskon lagi nanti. Teman-teman bisa lihat sendiri ini barang-barang saya yang lagi numpuk nih baru datang tadi. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman, seperti biasa kalau omset kita di hari Sabtu sama hari Senin mudah-mudahan ya bisa menutupi notabun tempo kita sama sales ataupun sama agen ya. Dan juga ada barang-barang cash yang juga kita beli ya. Oh ya, jadi buat teman-teman kemarin pernah mungkin beberapa pertanyaan teman-teman yang belum sempat bisa jawab. Mohon bersabar ya, mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa dulu tekan tombol subscribe-nya ya. Dan kalau bisa setiap kali teman-teman mampir di channel saya, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, agar saya bisa terus bersemangat loh, termotivasi dari teman-teman semua yang subscribe, yang like ya, yang komen di beranda saya di YouTube channel Tokyo Junior. Semoga setiap video-video yang saya upload di channel saya bisa menginspirasi, memotivasi buat teman-teman yang sudah membuka usaha warung sembako, baik retailnya maupun grosirnya, dan juga memotivasi atau memberi gambar rancangan atau wacana buat teman-teman yang masih bekerja di perusahaan atau masih bekerja sama orang lain ya, bisa mengumpulkan uangnya, menabung ya dengan cara arisan atau menabung sama orang tuanya atau menabung di bank ya. Jadi dengan tujuan supaya suatu ketika nanti kita bisa membuka usaha sendiri ya teman-teman. Jadi kalau untuk buka usaha itu kita nggak perlu modal banyak dulu, yang penting kira-kira ada 1 juta atau 2 juta sudah lumayan untuk buka kios gitu ya buat anak-anak muda. Karena saya juga dulu berawal dari modal kecil. Jadi jadikanlah modal kecil itu menjadi besar dan jangan sampai kebalik ya, dengan modal besar kita akhirnya usaha kita menurun, merosot, jadi modal kita jadi kecil ya teman-teman. Jadi usahakan dari modal kecil kita menjadi besar gitu ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.